Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan sempurna, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzolimi, yang sedang teraniaya di berbagai macam tempat dan belahan dunia, di Palestina dan dimanapun berada. Semoga Allah SWT menjaga, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sangat besar dan memberikan kekuatan untuk menghadapi ini semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan pernah meremehkan doa-doa yang dipanjatkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong dan diberikan rizki itu disebabkan orang-orang lemah dari kalian, doa-doa mereka dan keikhlasan mereka. Maka berikanlah doa-doa terbaik kita, dan kita yakin doa itu sangat berperan dan sangat berpengaruh. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan pembahasannya. Di antara pembahasan para ulama tentang memuliakan Ahlul Bait adalah apa buah dan apa hikmah dari bab ini. Di antaranya, hadirin sekalian, yang dijelaskan oleh para ulama adalah keyakinan kita tentang kedudukan keluarga Rasulullah SAW. Itu kata para ulama, itsbatu tafadhulil mu'minin fil iman. Itu memberikan pelajaran bahwa orang beriman itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda dalam keimanannya. Wa hadha tafadul yakunu bi amalil qulub wa bi amalil jawarih. Dan perbedaan tingkatan orang-orang beriman itu ditentukan dengan amal-amal hati dan amal-amal anggota badan. Wa annal imana yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kita belajar dari bab ini bahwa kedudukan orang-orang beriman itu gak sama gitu, walaupun sama-sama beriman. Ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang lebih tinggi lagi. Dan semua itu dikembalikan kepada amalan hati dan amalan anggota badan.
dan seberapa taatnya seseorang, dan berkurang dengan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi itu yang perlu diketahui. Jadi orang-orang beriman tuh nggak satu level. Kalau satu level ya tidak ada bab keutamaan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang beriman itu berbeda-beda, dan kita harus menerima hal tersebut. Dan itu sunatullah di bidang manapun. Semua demikian. Namun yang membedakan bidang lain dengan ini, bahwa tolak ukurnya adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Parameternya adalah ketaatan dan kemaksiatan. Ketaatan dan kemaksiatan. Kalau semakin taat semakin bertambah, semakin maksiat semakin berkurang. Makanya kenapa keluarga Nabi SAW punya keutamaan? Kita sudah jelaskan, ini kan nggak bisa dipisahkan dengan iman, ketaatan, dan kedudukan Rasulullah SAW. Itu nggak bisa dipisahkan dengan itu. Tidak bisa dipisahkan dengan hal tersebut. Jadi clear gitu loh. Yang harus kita cari dan kita lakukan adalah menerapkan konsekuensi dari ini. Makanya kata para ulama, pelajaran berikutnya, annal abda idza alima anna mikyasa tafadul bainal khalqi fi syar'i innama huwa bitafadul bainahum fil ubudiyyah wa anna afdalal khalqi akmaluhum wa atammuhum ubudiyatan lillah. Jadi apabila seorang hamba itu mengetahui bahwa parameter perbedaan tingkatan di antara manusia dan di antara orang-orang beriman adalah perbedaan ibadah mereka kepada Allah, dan wa anna afdala al-khalqi akmaluhum wa atammuhum ubudiyatan lillah, dan hamba yang paling afdal, yang paling sempurna adalah yang ibadahnya paling sempurna, yang ibadahnya paling tinggi. Fakamalul makhluk fi tahqiqi ubudiyatihi lillah wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-ubudiyyah izdada kamaluhu wa 'alat darajah. Dan maka kesempurnaan seseorang fi tahqiqi ubudiyatihi lillah. Jadi kesempurnaan seseorang itu dalam merealisasikan ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita mengetahui bahwa parameternya adalah ibadah, dan hamba yang paling baik adalah yang ibadahnya paling baik, maka kesempurnaan atau kebaikan seorang hamba itu ditentukan oleh ibadah dan merealisasikan ibadah tersebut. Maka setiap seorang hamba berhasil mewujudkan ibadah kepada Allah, maka semakin tinggilah kedudukannya dan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa anna an-nasab la yanfa' sahibahu idza lam ya'ti bil iman wal islam. Dan nasab serta hubungan keluarga
tidak bermanfaat jika tidak ada iman. Nah, ini juga penting. Makanya kan yang dimaksud keutamaan ahlul bait kan ahlul bait yang beriman. Ahlul bait yang beriman. Karena kita tahu Abu Lahab itu keluarga Rasulullah SAW. Abu Lahab keluarga Rasulullah SAW, tapi jelas ayat, bahkan surat turun, tabat yada Abi Lahabi wa tab, gitu. Celaka tangannya Abu Lahab. Dan semuanya celaka. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Hartanya, apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan, gak ada manfaatnya sama sekali. Saya selain orang zata lahab, dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Benar, nasabnya itu paman dan keponakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak ada manfaatnya. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa nasab dan keluarga, kalau tidak ada iman, maka tidak ada gunanya. Makanya Nabi SAW bersabda apa dalam hadis Muslim, hadirin, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Kata Nabi SAW, barang siapa yang amalnya lambat, memperlambat dia, maka nggak bisa dikejar dengan ketinggian nasabnya. Nggak bisa dikejar dengan ketinggian nasabnya. Jadi man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya sedikit, maksudnya karena amalnya sedikit jadi memperlambat dia untuk naik kelas, gitu maksudnya. Jadi karena amalnya sedikit nih, jadi memperlambat dia untuk naik kelas. Nah, itu nggak bisa didongkrak oleh nasab, gitu kata Nabi SAW. Itu Nabi SAW bilang, tidak bisa didongkrak, tidak bisa disusul oleh nasabnya. Jadi walaupun nasabnya tinggi, ya nggak naik kelas, gitu. Kalau amalnya itu sedikit. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya dari sini kita pelajari bahwa nasab itu punya kedudukan, tapi harus dengan iman, gitu loh. Harus dengan iman. Kalau nggak ada iman, kata para ulama, nggak bermanfaat. Karena itu yang dikatakan Nabi SAW, dan itu yang terjadi dengan Abu Lahab. Kana fi dzalika akbarul athar fi hathihi wa tahridhihi ala sa'iri tahqiqi al-ubudiyyati lillahi ta'ala ala akmali suwariha. Nah, sekali lagi, kalau orang itu yakin dengan ini, bahwa parameternya adalah ibadah, parameternya adalah amalan hati dan amalan anggota badan, parameternya adalah ketaatan dan jauh dari maksiat, lalu nasab itu berfungsi jika dibangun di atas iman. Kalau dia yakin ini semua, maka ini akan memberikan dampak besar untuk memotivasi dia mewujudkan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dan semampunya, gitu. Ini penting, gitu hadirin.
Karena Allah akan angkat derajatnya. Dan Allah akan angkat keluarganya dengan syarat keluarganya beriman. Kan itu pelajarannya. Makanya kan kata Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Dan kalau kita lihat keterangan sebagian para ulama, Allah akan jaga Anda dan Allah akan jaga keluarga Anda. Dan ini kaidah umum. Tentu saja kaidah umum bisa jadi ada pengecualian, tapi yang berlaku secara umum itu demikian. Dan namanya pengecualian 1-2. Kenapa? Karena hikmah yang besar juga yang akan Allah berikan. Jadi secara umum itu demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang membuat kita termotivasi, gitu. Membuat kita termotivasi untuk terus beramal soleh, beribadah, bertakarub kepada Allah, gitu. Agar Allah jaga kita dan keluarga kita. Sebaliknya keluarga kita pun juga nggak hanya mengandalkan kualitas ayahnya, gitu. Jadi kalau kita berusaha, keluarga kita pun juga nggak sebatas mengandalkan kualitas kita. Mereka pun juga semangat ibadah. Kenapa? Karena tahu itu tadi, gitu. Bahwa keuntungan menjadi keluarga orang yang beriman dengan iman yang tinggi itu jika anggota keluarganya pun juga beriman, gitu. Kalau anggota keluarga beriman, ya percuma juga, gitu. Makanya sampai Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, itu ganti palang pintumu itu, artinya ceraikan istrimu. Jadi mentok-mentoknya diceraikan juga, hadirin. Lihat bagaimana istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut justru menjadi contoh kedurhakaan di dalam Al-Quranul Karim, agar kita menjadikannya sebagai pelajaran dan ibrah. Kenapa? Nggak beriman. Salah satu anaknya Nabi Nuh nggak beriman, gitu. Jadi membuat kita semua tuh berpacu dan berkompetisi. Nggak bisa ngandelin bapak gua nih, nggak bisa. Kalau duit bisa, gitu. Tapi kalau iman nggak bisa. Jelas ada pengaruh, tetapi nanti tolak ukurnya balik lagi ke iman setiap anggota keluarga, gitu. Makanya ini yang menarik. Di satu sisi Nabi SAW mengatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam memenuhi hak keluargaku. Di sisi lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqatatu yadaha." Kalau Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku yang akan menghukum. Jadi terjadi balancing, terjadi keseimbangan dalam mendudukan sesuatu. Dan inilah keindahan konsep kita. Jadi kita memuliakan Nabi SAW, memuliakan keluarga beliau alaihi salatu wassalam, lalu memuliakan keluarga Nabi SAW dan mengetahui kemuliaan keluarga Nabi SAW itu pun berdampak pada kita. Jadi bukan hanya sekedar tahu bahwa keluarga Nabi SAW mulia. Kenapa? Karena itu kata para ulama, kenapa sih mereka mulia? Karena keimanan dan ketakwaan. Kenapa sih mereka mulia? Karena amalan hati dan amalan anggota tubuh. Kenapa mereka mulia? Karena ubudiyah. Bukan sebatas punya hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Itu bukan satu-satunya faktor. Itu faktor, tapi faktor yang paling inti karena keimanan. Maka setiap orang yang beriman,
maka akan diangkat sama Allah. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Walaupun jelas sehebat apapun iman kita, ya nggak mungkin sama dengan keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti istri beliau, anak beliau, cucu beliau. Jadi keluarga kita nggak mungkin sama dengan keluarga Rasulullah SAW. Tetapi itu tadi akan diangkat sama Allah SWT. Jadi poinnya tuh belajar bab ini, bahasa simpelnya belajar bab ini bukan hanya menjadikan kita sebatas penonton terhadap keutamaan dan keutamaan keluarga terbaik di umat ini, itu keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengetahui bab ini dan mempelajari bab ini pun juga bisa membuat kita mengangkat derajat kita dan keluarga kita. Itu poin. Mengangkat kita dan keluarga, mengangkat derajat kita dan keluarga kita, dan membuat kita sadar atau kita menyadarkan keluarga kita bahwa jangan tenggelam dalam euforia kalau Allah sedang angkat keluarga kita. Bicara sama anak, kalau kamu hanya mengandalkan ayahmu, nggak akan berhasil. Kita bicara sama istri kita, kalau kamu hanya mengandalkan diri aku, nggak akan bisa. Kita semua harus berjuang, kita semua harus beriman, kita semua harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat menarik dalam hal ini. Sehingga sekali lagi kita menjaga hak keluarga Rasulullah SAW, lalu kita muliakan mereka, kita bertakwa kepada Allah dalam memenuhi hak mereka, karena itu yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Dan di waktu yang sama kita pun berusaha mengangkat derajat kita dan mengangkat derajat keluarga kita. Karena inti dari semua ini adalah keimanan, ketakwaan, gitu, dan perjuangan. Gitu. Siapa yang di antara umat Nabi SAW yang merasakan tekanan, merasakan benar-benar perjuangan dari nol, tekanan dari nol, lalu perlakuan yang nggak baik dan seterusnya, ya kita tahu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya maka wajar Khadijah dan anak-anak Khadijah, lalu cucu Khadijah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau yang ngejalanin ini dari nol. Kan begitu. Fatimah anaknya siapa? Khadijah. Lalu Hasan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma anaknya siapa? Anaknya Fatimah. Ya itu kan. Lalu siapa lagi yang bukan hanya mengikuti, tapi ikut merasakan susahnya, sulitnya mempertahankan keimanan dari awal, dari nol? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya wajar kalau perlu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi keluarga Nabi SAW itu bukan orang-orang yang langsung begitu aja dikasih privilege atau keutamaan. Enggak, mereka tuh ikut. Ya, ketika Nabinya SAW ditekan, ya otomatis kan istrinya kena, gitu. Anak-anak kena juga. Sepupu seperti Ali bin Abi Thalib kena juga. Kan demikian hadirin. Kita tahu betapa sedihnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika ayahnya diperlakukan tidak pantas oleh orang-orang Quraisy. Ya wajar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ada banyak di antara kita nggak pernah ngeliat orang tua kita diperlakukan nggak baik.
Emang sama apa? Kan beda. Itu yang salah satu hal yang harusnya kita lihat. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ketika Nabi SAW pergi ke Badar, gitu, gimana perasaan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Nabi SAW pergi ke Uhud menghadapi orang-orang musyrik, gimana perasaan keluarga beliau? Mereka tuh ngalamin itu gitu, dan menjalani setiap dinamika, setiap ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya wajar kalau keluarga beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.